Ayo. Kemanasan kan ngelawan baik koy? Lawan itu yang kalah. Keluarkan di mata. Ayo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selalu bersyukur pada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Yang pribadi, yang maha menghendaki, yang maha menemukan. Saya berada di daerah Banten, saudara. Siap. Di daerah Banten di Kampung Cibiru. Oh, Kampung Koncang, Desa Sumur Bandung. Desa Sumur Bandung. Jadi saya ini ada satu panggilan di daerah Banten. Jadi beliau istilahnya punya satu masalah dari masalah beliau yang sudah bertahun-tahun mungkin ya, bertahun-tahun ya, tak kunjung sembuh, berapa ya? 12-13 tahunan. 12 atau 13 tahunan sakitnya beliau. Jadi udah berobat, ikhtiar, istilahnya sana kesini gitu kan, tapi nggak ada kesembuhannya. Mungkin udah ada ya kayak pernah ya sembuh, tapi kumat lagi lah gitu lagi. Penjelasan, setiap orang pengobatan kan banyak yang bisa mengobati dari kalangan syariat, cuma bisa mengobati doang, menyingkirkan doang makhluknya, tapi yang mengangkat rumah santetnya itu jarang istilahnya. Kalau kita diobati menyingkirkan doang, rumah yang tidak diangkat ya otomatis kan balik lagi gitu. Jadi yang saya terawang santet beliau itu ya hidup tapi seperti dibuat menderita, hidup seperti kayak mati lah, mati segala-galanya, dari mati tubuhnya, kehidupannya, faktor rezekinya, faktor ekonominya, dan dibuat mati amarahnya juga, biarin berantakan lah dalam rumah tangganya juga, biarin ribut terus gitu. Benar nggak Pak? Benar ya. Nah, itu terawangan saya. Dan yang paling fatalnya ini ingin merebut suatu nyawa beliau gitu kan. Nyawa beliau tuh ya didaftarkan semacam bangsa silumannya, nyai blorongnya gitu kan, biarin ingin merebut nyawa beliau lah istilahnya. Dan mengakibatkan terkadang ya, kalau beliau lagi kumat atau apa, nyawa tuh udah nggak ketahan lah istilahnya, sakitnya tuh. Jadi napasnya kayak gimana Pak? Insya Allah. Napasnya gimana Pak? Ngap ya? Sesek ya? Ya, sama pilek, sakit kepala lah. Ini kalau udah kumat nggak bisa tidur, tidurnya cuma bisa duduk begini nih. Iya. Bisa duduk begini kan, di atas apa namanya kasur lah, spring bed gini ya. Duduk. Sambil ingus. Berarti terawangan saya benar ya Pak ya? Di bagian dada sama di bagian kepala. Jadi yang mau diinjak tuh kepala di bagian polonya. Kalau kepala kan ada satu polo. Kalau bangsa seperti itu menginginkannya Palanya deh bau amis. Palanya gimana? Bau amis. Palanya bau amis. Iya, makanya pengennya digundulin aja. Selalu dibotakin nih, baru tumbuh lagi. Iya. Ternyata benar kan? Bapak belum kenal sama saya, tapi terawangan saya tepat ya Pak ya? Dari jarak jauh ya. Iya. Istilahnya baru konsultasi, saya terawang dari jarak jauh, ternyata tepat, benar. Makanya itu beliau yakin, istilahnya makanya itu saya datang ke sini gitu sudah. Datangnya saya ada deg-degan nggak Pak? Ya. Kalau takut ada kayak? Ya, ada. Iya, Gitu. deg-degan. Ada ya? Takut, iya. Iya, gitu. Memang kan kalau manusia awam di luar nalar ya, mikirnya tuh ngelihat dohirnya doang, kemudaannya. Masih muda, apaan sih? Bisa enggak? Kan gitu. Khusus orang-orang yang enggak tahu istilahnya, menyepelekan lah, apalagi gitu kan.
Tapi kan istilahnya dalamnya gitu loh, istilahnya dohir saya memang muda, dohirnya fisik saya masih muda, tapi dalaman saya siapa kan gitu. Di belakang layar saya lah, saya yang tidak menjelaskan, takutnya ada suatu kesombongan kan gitu. Cukup hanya orang-orang tertentu lah yang tahu saya. Kalau ingin tahu saya ya bisa diistirokan saya, nama Mbak Ekoy udah ada titik tulisnya, udah ada kodratullah yang Allah mengodratkan kepada saya, garis sanad kemursitan dari kakek saya. Kontak ini juga beliau. Izin Allah, saya ingin istilahnya menghadirkan suatu makhluknya yang bersembayang di tubuh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memohon izin Allah, Gusti Allah, bila ridho Allah, untuk menghadirkan makhluk sandatnya, makhluk sandat ini dorong agar hadir ya Allah, masuk ya Allah. Ingin nambah, ingin bersitroh. Jauh hadir. Jadi saya sengaja ingin menghadirin nih, biarin istilahnya tahu lah. Tapi makhluknya nggak mau, istilahnya nggak mau diajak komunikasi. Kalau lagi hadir ya mungkin sebagai istri kadang beda ya, persikapan suami ya, bukan beliau kan. Nah, jadi bawaannya emosi, ya marah-marah. Kadang-kadang saya sendiri suka enek gitu ngelihatnya. Nggak mau ya Pak ya? Nggak mau ya? Nah, udah. Jadi makhluknya berhubung nggak mau, ya istilahnya ketakutan. Jadi bukannya saya sombong ya, atau bukannya saya pamer atau takabur. Sumpah demi Allah Rasulullah, ini saya bersumpah mengatasnamakan Allah. Bukan saya menjualkan nama Allah, tapi bersumpah saya kepada Allah Ta'ala dan kepada orang-orang sekitar dan kepada sesepuh di sini, para karuhun atau leluhur atau para goib-goib di sini yang maha menyaksikan bahwa bangsa jin, bahwa bangsa siluman. Ya. Dengan izin Allah tentunya, istilahnya ya takutlah bertemu dengan saya langsung, nggak akan istilahnya berani macam-macam, bermahabah, bertunduk lah, semua karena atas izin Allah Ta'ala. Jadi nggak akan berani istilahnya, mau dia golongan seperti apapun, siluman apapun, atau iblis, atau setingkat dajjal, atau bangsa jin Islam, ya alhamdulillah yang saya rasain ya bermahabah, nggak akan berani istilahnya berhadapan dengan saya, ngobrol langsung, stepes. Jadi langsung aja Pak nih. Ya. Oke, kita langsung pengangkatan aja ya, pengangkatan, penarikan, mencabut keseluruhan. Jadi kalau saya pengobatan saya itu nyabut sampai akar-akarnya, sampai rumah-rumahnya. Bapaknya ikhlas ya Pak? Ikhlas? Ikhlas. Bedain ya Pak ya. Saya cabut bagian sini dulu. Ya Allah, memohon izin ya Allah Gusti Allah untuk menarik mencabut seluruh sangat, untuk menarik mencabut seluruh, 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 bangsa ini dorong, untuk menarik mencabut seluruh, untuk menarik mencabut seluruh, kata untuk menarik mencabut seluruh, untuk menarik mencabut seluruh, untuk menarik mencabut seluruh, untuk menarik mencabut seluruh, agar kembali syakwa afi sarojija sekali rohani, semuanya untuk selamanya. Bismillah.
santetnya kan goib nih. Ini ibaratkan istilahnya apa, noda-nodanya lah yang keluar. Tuh. Satu bayangin udah hampir 12-13 tahunan kan. Nah udah, jadi nodanya otomatis kan keluar. Jadi seperti gimana sih? Kalau saya kan bukan ruqyah ya, istilahnya intinya lah. Pengobatan saya itu intinya bukan ngeruqyah. Kalau ngeruqyah tuh cuma bisa mengusir doang. Ngerti nggak? Namanya dibacain ayat Allah, diusir doang. Tapi rumahnya nggak dicabut, ya otomatis balik lagi. Diobatin gimana ya balik lagi. Kalau saya nyabut rumahnya sekaligus akar-akarnya. Makanya video saya Mbak Ikoy ya full pengobatan real. Sumpah demi Allah Rasulullah. Santet jenis apapun ya bisa dibuat main-main lah sama saya. Semua atas izin atau ridho Allah Ta'ala. Coba cek badan gimana napas. Bentar dulu. Berdiri Pak, ya sok. Bedain. Ayo perubahan setik ya Mike, sumpah demi Allah ya. Ada perubahan ya? Syukuran tegurat ya. Oke. Ini bersumpah nih ya demi Allah. Isi ngasihin ya. Udah. Ini istri beliau nih. Udah, iya. Ini adik-adiknya. Ini saudara keluarga besarnya beliau. Adiknya lah. Ini bukti nyata tanpa settingan. Yang bilang settingan merapat sama saya. Ayo, saya tunggu. Istilahnya yang bilang settingan, bohongan kali. Video pengobatannya merapat, bertemu dengan saya langsung. Misalkan ada yang istilahnya ya hal netizen lah tentunya. Kita buktiin. Kalau nggak percaya masalah apa istilahnya tentang pengobatan saya, nyaksiin, ayo merapat. Setiap harinya saya mengobatin pasien terus, gitu kan. Bisa saya oper santetnya kepada si orang yang nggak yakinnya, gitu. Dengan hitungan detik. Saya izin nih Pak, sebagai biarin supaya nyaksiin keluarga, saya masukin lagi. Ini kan rumahnya nih, rumah santetnya yang udah dicabut sama saya. Gaib ya, hanya orang tertentu doang yang bisa melihat. Sumpah demi Allah Rasulullah, gaib sifatnya. Mau perwakilan dari keluarga, apa diri sendiri, boleh. Hah? Bukannya saya sombong, ini bukan. Udah diperhitungkan. Saya ngomong kayak gini juga. Ya. Takutnya nggak percaya tentang santet, ya saya masukin. Mau dia kalangan seperti apapun, pernah lah. Bahkan video-video saya pembuktian terus kalau saya ngobatin pasien. Mas, cabut, masukin lagi, jebret. Kan bukti. Orang kan dinilai apa? Buktinya, kejujurannya. Gitu. Bukan kata-katanya lagi. Jangan pinter di mulut mengucap, tapi pembuktian. Saya masukin dulu ya Pak ya. Siap. Oh siap tuh. Oke. Ini buat demo. Nah, demo. Bapak kan enakan ya sumpah demi Allah ya. Iya. Nah, kita buktiin nih. Ya, rada longsong ya. Enakan ya. Eta ieu na, udah ngerasa puyeng. Rada tis, rada lumayan ya. Bedain ya. Rada beda ya. Beda ya. Ah. Ini udah dicabut, enak ya. Kita bedain, kita masukin lagi. Ikhlas Pak, Ya. supaya nggak dosa ya.
Ya Allah nih, cuma gini doang saya mah, ngucap gini doang. Ya Allah, hamba mohon izin ya Allah ke Gusti Allah. Hamba meminta maaf ya Allah. Bukannya hamba sombong atau takabur ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui diri hamba ya Allah. Sesungguhnya hamba Engkau yang Maha berkehendak ya Allah. Hamba tidak daya upaya melainkan dirimu ya Allah. Untuk pembuktian saja ya Allah. Untuk memasukkan suatu santet yang berada di tangan hamba ini ya Allah. Agar masuk kembali ya Allah. Agar merasakan saja ya Allah. buat ini doang, ntar minta ini sebelumnya bisa ya, minta. Ayo bang. Kalau ada pengobatan kayak gini kayak saya gitu istilahnya di seluruh dunia, kalau ada pengobatan nyabut santet, ngerti gak kan? Nyabut santet, ngebuktiin, jebret, tapi langsung kerasa, tanpa rekayasa. Karena orang mah dilihat buktinya, nyaksiin, masa bohong-bohongan kayak gini. Pada estetik corona ya. Ini aslinya apa enggak Pak? Pembuktian saya. Ya itu panas lagi nih, orang merasa nggak bisa ngomong nih lah. Sumpah demi Allah. Iya. Coba. Nih. Ya Allah. Ya Allah. Hamba bersumpah demi Allah. Hamba bersumpah demi Allah. Kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Dan hamba bersumpah demi Allah. Dan hamba bersumpah kepada Allah. Atas menamakan. Atas menamakan. Nabi besar. Nabi besar. Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW. Dan kepada leluhur dan para goib-goib di sini, dan kepada keluarga besar hamba, dan kepada penonton. Ini hamba asli. Bukti nyata. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tadinya diobati, disambut, sembuh, dimasukkan, kembali sakit lagi. Sumpah demi Allah Rasulullah. Sumpah mati hamba. Tuh, itu talek namanya. Bener kan? Real. Iya, maaf ya, iya panas tuh orangnya. Iya rasa apa ya. Nih Pak, bukannya saya sombong nih, khusus biarin pada tahu lah. Daerah. Saya nggak mau bawa daerah lah. Seluruh dunia bahkan. Saya yang khusus. Kan kadang saya yang paling apa ya? Berat dibaca. Yang paling saya benci dengan kesifatan orang pengobatan tapi bohongan. Itu orang laknatullah. Ngobatin orang tapi setting-settingan, tapi bohong-bohongan. Ngerti nggak? Udah tahu selagi sakit tapi di bahan apa? Settingan, di bahan pembodohan. Udah sakit di bahan pembodohan. Ngobatin yang keluar-keluar santet, paku lah atau apalah, sejenis apapun lah. Bahkan saya bukannya sombong. Jika ada yang nyepelekan saya nantang, ngadu, istilahnya sanibaraan sama saya pengobatannya keseluruhan siapapun yang ingin tahu pengobatan saya di atas materai. Kita coret-coretan, kita buat taruhan lah. Tapi duitnya bukan buat saya, buat anak yatim atau janda duitnya. Ketika saya menang dalam sanibara pengobatan di antara siapapun spiritualnya, siapapun tukang sereatnya, janganlah mengobatin orang cuma pura-pura, cuma menipu, cuma cari duit. Jangan sampai seperti itu. Karena kita semua akan dipertanggungjawabkan kelak nanti oleh Gusti Allah Ta'ala. Betul Pak ya? Ya orang panitilanya apa? Kejujurannya. Gitu. Udah cabut lagi. Cabut lagi udah. Iyalah. Oh iya tuh, minta dicabut lagi. Kalau ada orang kayak gini, kayak saya Pak, saya guruin. Istilahnya saya cium tangan lah. Kalau ada gitu ya. Paling kalau saya sama ini turunnya ke anak saya. Ada saya anak laki-laki. Itu nanti mungkin mau setiap sanap saya pasti keturunannya saya yang bisa mengobati seperti kayak saya ini.
kayak gitu. Cuma kata pinta berdoa dikabul kan sulit, nggak baca bertele-tele, ngerti nggak? Hah? Ngerti kan? Kalau ruqyah mah bertele-tele bagi saya lama, mending sembuh. Nggak sembuh gimana? Kayaknya sepele. Sepele kan? Kayak kelihatannya sepele gitu tapi dahsyat yang tahu bener. Angkat lagi. Oke. Beda kan muka. Perhatiin lah tuh. Coba ini sebagai adik-adiknya diobatin sama dimasukin, auranya juga beda. Oke, kita obati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon izin ya Allah, Gusti Allah ya Allah. Untuk menarik cabut jurus, untuk menarik cabut jurus, untuk menarik cabut jurus, untuk menarik cabut jurus. Untuk menarik cabut jurus, untuk menarik cabut jurus, untuk menarik cabut jurus, untuk menarik cabut jurus. Agar kembali sehat walafiat ya Allah, serba jasmani rohani ya Allah, kesembuhannya untuk selamat. Santai gue emang sambil ngerokok, ngopi, obati nah, tapi nyata bukti itu kan sambil ngerokok kan. Ayo nggak percaya tentang pengobatan saya masukin setiap orang si pasien kasih yang nggak percayanya. Ayah itu tis. Dari buat pelajaran. Ayah itu coba. Oh, ayah itu kata. Asal ikhlas. Yang penting. Kasih umpan ke. Percaya Pak. Orang mau percaya kena ya boy, percaya. Tuh, Udah. udah. Ini kemana yang niatin Pak? Balikkan ke asal muasal nyamlet saya. Ke pengirimnya? Ah, Oke. Si pengirimnya ya. Nggak dosa ya, jangan salah paham nih. kanu inang, kanu nitahna. Iya, kalian nyuruhnya. Ah, Yang niat jahatnya kepada beliau nggak dosa ya, pembalikan santet nggak dosa istilahnya. Bahkan di hukum Arabnya di kisos, orang yang menggunakan suatu sihir atau kejahatan telu-telu ilmu hitam itu di kisos. Kita balikin kepada si pengirimnya. Ya Allah, mohon izin ya Allah. Untuk memberikan suatu santet ini ya Allah kepada si pengirimnya agar masuk dalam tubuhnya dan jiwa dan merasakan apapun yang diderita dari segala perniatan kezalimannya ya Allah. Dan tidak bisa diobati oleh siapapun ya Allah, maupun kalangan manapun ya Allah, maupun kalangan sakti manapun ya Allah, kecuali ridho Allah, kecuali bertobat kepadamu ya Allah, dan kecuali minta maaf kepada si maksud yang zalimnya ya Allah, dan meminta maaf kepada si bapak Bapak di tempat aku jaga bernapas seluruh di pagaran badannya dan berkunci. Cek berdiri coba. Oke. Demi Allah wae mah. Hampang ya lempang tuh. Sembuh nggak? Tadi mah tadi pabel berat. Sembuh nggak Kak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sembuh nggak? ya, sembuh. Sumpah demi Allah Rasulullah. Sumpah demi Allah Rasulullah sembuh. Bahwa hamba tidak bohong kepada Allah dan kepada keluarga besar hamba nih dan kepada malaikat Allah. Enteng sekarang waktu barang saya itu enteng. Ini jangan kakinya. Tadinya kan berat ini, nggak bisa ini.
perasaan kalau jalan juga agak kegusur gini nih, gitu, agak ketarik. Sumpah demi Allah Pak Sudi. Sumpah demi Allah. Sehat udah, nggak, jangan sakit lagi. Sembuh aja untuk selamanya. Nanti kan Untuk saya selamanya. pakein, pokoknya kita berantas. Dukun bisa apa? Ya begitulah, istilahnya ngejahatin manusia awam, istilahnya. Khusus pesan dukun, janganlah ngejahatin manusia awam yang nggak mampu. Khusus ya dari saya, kalangan dukun siapapun seluruh dunia, bahkan ilmu santetnya yang hebat, maupun dia punya punya tenung yang langsung game over, meninggal, luncurinnya kepada Mbak Eko. Ikhlas ridho, saya tantang, bahkan ngadu ilmunya secara gaib dengan saya dengan jarak jauh. Ayo siap, dukun punya ilmu kayak gitu ya, izin Allah. Saya juga punya titipan, punya pamungkas ya, melebihi istilahnya untuk memberantas, namanya pasukan Gumbang Sewu, pemberantasan kan, seluruh dunia. Berarti ada ilmu pemberantasnya saya juga dari Allah Ta'ala. Ucapin apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua atas izin Allah Ta'ala ya Pak ya. Yang maha menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan saya yang maha menyembuhkan. Saya sekedar penyambung doa dari Allah Ta'ala. Tetap yang maha kuasa Allah Ta'ala. Alhamdulillah Mbak Ekoy. Terima kasih nih Mbak Ekoy. Iya sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah ini enteng. Mudah-mudahan sembuh untuk selamanya Mbak Ekoy. Amin. Sembuh selamanya ya. Saya terima kasih banyak ini. Sudah datang jauh-jauh ya. Dari Bogor ke Banten iya, ya. Dari Bogor ke Banten ke Desa Sumur Bandung, Kampung Koncang ya. Iya. Ini Kampung Koncang. Atas nama saya Suri sama sekeluarga. Iya. Banyak-banyak terima kasih lah. Amin. Iya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Pokoknya Bapak sehat walafiat, semangat diri terus untuk hidup, menjalankan hidup dan beribadah kepada Gusti Allah Ta'ala gitu. Dan Bapak dizolimin kayak gini, semangat tinggi, pol jadinya ya Pak ya. Pol. Istilahnya. Jangan lepas dari silaturahmi sama saya doang, saya nitip itu doang. Iya. Kan kadang mohon maaf, banyaknya ya orang udah sembuh, udah lupa diri, yang jadi masalah bodoh amat. Saya mah mau lupa diri sama saya, monggo, nggak jadi masalah. Tapi jika sesuatu kena lagi atau gimana, ngerti nggak? Baru datang lagi. Nah, paling saya cuma jawab gini, kan saya udah nitip pesan, jangan lupa silaturahmi, udah gitu doang. Nggak minta neko-neko, saya mah orangnya simple. Gitu. Insya Allah, selagi kita menjaga silaturahmi, insya Allah bil karahmatil saya juga bersama Bapak. Insya Allah. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih. Amin. Insya Allah saya juga ada ijazahan dikit dari Bang Yana untuk mendoakan siapapun orangnya yang telah berusaha untuk istilahnya nyalatin saya. Iya. Insya Allah setiap tawasulan mungkin saya membacakan Bismillah gitu ya. Iya betul Pak. Mendoakan Bagus. dengan ayat Fatihah gitu. Iya. Siapapun orangnya itu, saya Iya. kirimin Fatihah, mudah-mudahan semuanya barokah manfaat ya. Amin, amin. Gitu. Insya Allah itu saya punya keyakinan seperti itu Mbak. Iya. Insya Allah nyambung Pak. Iya. Dimanapun Bapak berdoa, apalagi ngelafatihain, Ya, Insya Allah sambung al-fatihah tersebut. saya udah ada dasarnya dari jajahan Iya. untuk mengirim Fatihah secara caranya seperti ini untuk orang yang saya cintai lah gitu. Iya, Insya Allah. Kita mencintai orang yang dicintai, Insya Allah. Allah senantiasa mencintai pula, dan Nabi besar juga mencintai kepada iya. orang yang dicintai tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya saudara, nih bukti nyata, real, asli disaksiin ini oleh keluarga besarnya. Jadi tanpa rekayasa sedikit pun video saya nggak ada pembodohan atau penipuan. Kalau orang kan ngobatin banyaknya penipuan, pembohongan, buktinya nggak ada istilahnya. Cari duit doang, cari uang haram doang. Kayak gitu. Buktiin yang nyata. Kalau punya ilmu mah, kalau punya titipan ilmu mah, buktiin. Biarin membuat seorang bahagia, kan insya Allah kita dapat ganjaran pula dari Allah Ta'ala. Membahagiakan orang, kan seperti itu.
Alhamdulillah nih, yang Mbak Eko lagi di Banten ngobatin beliau yang udah 13 tahun kena santet. Gimana Pak, sembuh nggak ya Pak ya? Sembuh ya, udah 13 tahun ya? Ya, Sumpah demi Allah Pak sembuh. sumpah demi Allah. Tadinya nggak bisa jalan juga ya? Napas juga ngap ya? Ya, sesak. Alhamdulillah sembuh, pelesat pokoknya. Hitungan detik. Nih alhamdulillah dijamu oleh beliau. Tuh. Jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalasnya kebaikan beliau dan keluarganya.